corona ini. Saya dahulu saya pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Wijaya sebagai moderator di sini, dan teman saya yang akan diwawancarai bernama Zatri Alif Fausman dari kelas 10 E2. Baik, di sini kita akan melakukan wawancara yang bertemakan tentang virus corona. Nah, kita mulai ya wawancaranya, Zetri. Sini, apakah Zetri tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Pernah. Jika pernah, dari mana Zetri tahu mengetahui informasi tentang virus corona ini? Zatri mengetahui tentang virus corona ini melalui media sosial dan televisi. Baik, bagaimana reaksi Zetri setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Pertamanya rada-rada kaget ya, karena sebelumnya kita kan nggak pernah tuh diserang sama wabah corona, tiba-tiba datang wabah corona. Oh gitu. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona nih, perubahan apa sih yang tampak oleh Zetri dari lingkungan sekolah atau masyarakat contohnya? Pertama, buat lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah mungkinnya sekolah kita ditutup dan pembelajaran dialihkan ke daring. Terus kalau buat yang lingkungan, apalagi yang di sekitar kita, itu pembatasan keluar rumah itu dikurangin, jadi tetap di rumah. Gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Zetri tahu gejala yang akan atau terjangkit oleh orang yang terkena virus corona itu? Setahu saya, gejala orang yang terjangkit virus corona itu yang pertama badannya panas dingin seperti orang demam. Tetapi kalau orang panas dingin itu, kalau demam itu kan dia bentar, cuman seperti sehari atau enggak 2 hari. Tapi kalau corona ini seperti satu minggu atau enggak sampai 14 hari. Berkepanjangan ya. Apakah Zetri memiliki keluhan selama pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan ke daring? Mungkin ya ada sih. Yang pertama itu keluhan dalam belajar, apalagi di proses daring. Karena proses daring itu pelajaran kita tuh tidak efektif, dan ada salah satu, mungkin nggak semua sih, beberapa murid yang juga nggak ngerjain tugas. Oh gitu. Bagaimana sih cara Zetri menghadapi situasi di mana perubahan besar dalam proses pembelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Kalau dalam pembelajaran daring, aku biasanya tidak perlu larut dalam bermain HP. Misalkan kalau dikasih tugas melalui HP, berupa dikasih di buku, palingan HP-nya disimpan dulu dan buat tugas dulu. Gitu ya, produktif gitu ya. Selanjutnya, apakah Zetri mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Tahu. Langkah-langkah protokol kesehatan itu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, tetap di rumah saja. Baik. Apakah Zetri menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Sebelumnya waktu awal-awal corona ya, itu juga sedikit nakal atau bandel gitu, karena pakai masker itu sesak napas kan, jadi gitu. Jadi lama-lamaan dilihat-lihat virus corona ini sangat mematikan gitu, makanya sekarang udah mulai bisa mematuhi protokol kesehatan. Baik. Apakah orang-orang terdekat Zetri atau Zetri sendiri pernah terinfeksi oleh virus corona? Alhamdulillah nggak pernah ya, itu dari mama, papa, adik atau nenek, itu alhamdulillah nggak pernah terjangkit virus corona. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana sih perasaan Zetri kalau kerabat terdekatnya itu kena virus corona? Misalkan kalau ada saudara atau kerabat yang kena virus corona, itu rasanya sedih, karena biasanya kan kita ngumpul bareng-bareng tuh tiba-tiba dia kena virus corona, terus dia harus diisolasi, kan kita jadi sedih kan, kita juga kerabat gitu. Oke, baik. Jadi udah habis ya pertanyaannya. Jadi kayak gitulah pendapat Zetri tentang virus corona ini. Baik, terima kasih kepada Zetri telah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Sekian wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Putri Asma. Ini mewawancarai teman saya dengan tema yang terkait dengan virus corona. Setelah kita
akibat dari penyakit tersebut sangat berbahaya. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, kegiatan akan mulai buka dan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Sekolah pada diliburkan dan melakukan sekolah daring atau online, pada masyarakat disuruh untuk lockdown, tidak keluar rumah, dan saat keluar rumah disuruh menggunakan masker. Apakah Anda mengetahui gejala seseorang yang terkena? Yang pertama orang batuk karena tenggorokannya yang sakit. Iya, merah nasalnya tidak rasanya tidak keluar, rasanya sakit, demam, atau bahkan dijatuhkan orang tersebut mempunyai penyakit jantung. Apakah Anda memiliki keluhan semasa pandemi corona, terutama mengenai proses pendidikan yang dialihkan ke daring? Ya, karena saat pelajaran online banyak anak-anak yang tidak mengerti atas pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Bagaimana cara Anda mengatasi situasi di mana terjadi perubahan besar dalam proses pelajaran yang dialihkan ke daring disebabkan oleh mewabahnya virus corona di negara kita? Itu mencoba belajar sendiri untuk memahami pelajaran tersebut dan tidak meninggalkan atau selalu ikut Zoom yang diberikan oleh guru. Apakah Anda mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Ya, pertama jaga jarak, terus juga menggunakan masker, sebelum makan cuci tangan dulu, dan kalau sakit dimohon untuk tidak keluar. Apakah Anda menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Jika tidak, kenapa? Jika iya, kenapa? Iya, karena menurut saya penyakit corona sangat berbahaya. Bagaimana perasaan Anda saat mengetahuinya? Perasaan saya tidak terlalu sedih karena satu keluarga saat itu dikumpulkan di dalam satu rumah yang semuanya terjangkit virus corona, dan juga saat itu orang tua saya diberi makanan oleh teman-temannya sehingga tidak perlu keluar rumah. Menurut Anda, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona? Saat pandemi corona, saya lebih sering menggunakan masker keluar rumah. Baiklah, terima kasih kepada Gania yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fadilah dari kelas 10 E3. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pandemi virus corona di Indonesia dengan salah satu warga, yakni Ibu Ayu. Selamat sore, Ibu Ayu. Selamat sore. Baiklah, apakah Ibu tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Ya, pernah. Baik, dari mana Ibu mengetahui informasi tentang virus corona ini? Pertama-tama menonton televisi, karena ada beritanya televisi. Kemudian ada beritanya juga di surat kabar dan media online. Baik, bagaimana reaksi Ibu setelah kasus pertama corona ini diumumkan di Indonesia? Ya, awal-awalnya ya biasa saja ya. Tapi karena mendengar ternyata virus corona itu cukup menakutkan ya, saya juga agak sedikit takut dan waspada ya. Baik, setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa sih yang Ibu lihat di lingkungan sekitar Ibu? Wah, banyak sekali perubahannya ya. Seperti kejadian tidak boleh kemana-mana, lalu kita tidak boleh bertamu, lalu belum lagi ekonomi yang menurun drastis pada saat itu, dan hal-hal lainnya yang saya rasa banyak ya perubahannya yang terjadi ya, seperti harus memakai masker juga. Baik, apakah Ibu tahu apa gejala orang yang tertular virus corona ini? Ya, saya tahu. Karena awal-awal ya, karena lihat di TV juga ya, awal-awalnya katanya demam tinggi,
lalu penciumannya berkurang atau tidak mencium terbau apa-apa. Baik. Apa Ibu mengalami kesulitan yang berarti selama pandemi virus corona ini? Ya, kami merasakan dampaknya karena saya punya usaha kecil-kecilan dan terpaksa ya waktu itu usaha kami juga tutup sementara karena harus ditutup katanya ya. Baik. Apa Ibu mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan selama pandemi virus corona ini? Ya, langkah-langkahnya itu yang saya tahu 5M ya namanya ya. Iya. Yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik Ibu. Apakah Ibu menjalankan protokol tersebut? Ya, karena awal-awalnya kami juga takut ya, takut kena corona, kami menjalankan pakai masker, menjaga jarak, dan semuanya itu. Baik. Apa ada orang terdekat Ibu atau Ibu sendiri pernah tertular oleh virus corona ini? Ya, saya, sekeluarga, suami, anak, dan orang tua saya juga pernah terkena corona. Baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika tertular oleh virus corona ini? Ya, awal-awalnya takut ya, karena perasaannya karena melihat berita yang corona itu banyak mengalami bahaya seperti kematian dan kesulitan lainnya. Tapi alhamdulillah ya, setelah kami kena juga dan orang tua saya juga sempat dirawat, dan alhamdulillah kami bisa melewatinya, dan saya juga sekarang juga sudah tidak apa-apa. Baik Ibu. Menurut Ibu ya, adakah kebiasaan baru atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi virus corona ini? Ya, salah satunya itu kalau kemana-mana itu saya anak-anak sering rajin cuci tangan, lalu memakai masker juga sering, dan yang lebih apanya itu sepertinya sekarang kalau bertamu jadinya agak tidak terlalu lama-lama, dan kalau misalnya naik kendaraan umum biasanya sering berbicara-bicara, ngobrol. Sekarang jadi jarang berbicara karena takut ya nanti tertular lagi. Baik Ibu, bagaimana Ibu menghadapi situasi sulit yang disebabkan oleh mewabahnya virus ini? Ya, bagaimana ya, virus ini kan datangnya dari Allah dan kita kembalikan juga kepada Allah. Maksudnya ya supaya kita tidak terlalu takut atau bagaimana, ya jalani saja apa yang telah dicanangkan pemerintah. Baik, mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan selama wawancara ini. Itu sangat berarti bagi saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abiyu Musyari ingin mewawancarai terkait tentang coronavirus. Terima kasih kepada narasumber karena telah dapat menghadiri wawancara ini. Yang pertama, saya ingin bertanya, apakah Anda tahu atau pernah mendengar tentang virus corona? Tahu. Jika pernah, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut? Dari media sosial seperti YouTube, televisi, dan lain-lain. Bagaimana reaksi Anda setelah kasus corona pertama diumumkan di Indonesia? Sedih karena tidak bisa sebebas dulu lagi. Setelah Indonesia dinyatakan darurat corona, perubahan apa yang tampak oleh Anda yang terjadi di lingkungan sekitar Anda? Banyak orang yang jarang keluar rumah sama pemakaian masker. Apakah Anda mengetahui gejala seseorang yang tertular COVID-19? Itu adalah demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, hilang panca indera. Apakah Anda mengalami kesulitan yang berarti selama masa pandemi corona ini? Ya, yaitu dalam hal belajar karena kurangnya pembelajaran yang diberikan oleh guru. Apakah Anda mengetahui langkah-langkah protokol kesehatan? Tahu. Yang pertama menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi jarak aman.
Apakah Anda menjalankan protokol kesehatan dengan patuh? Jika tidak, kenapa? Jika iya, kenapa? Tentu saja saya patuh karena dahulu saya pernah terkena virus corona dan itu tidak mengenakan. Apakah orang-orang terdekat Anda atau Anda sendiri pernah terinfeksi virus corona? Pernah sewaktu masih di SMP. Jika pernah, bagaimana perasaan Anda saat mengetahuinya? Badan terasa capek dan kehilangan panca indera. Menurut Anda, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona ini? Tentu saja, yaitu saya lebih sering menggunakan masker dan mencuci tangan. Bagaimana cara Anda menghadapi situasi sulit yang disebabkan oleh wabahnya virus corona di negara kita ini? Dengan cara menjauhi keramaian. Baiklah, sekian wawancaranya. Terima kasih kepada narasumber karena telah meluangkan waktunya. Sekian dan kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinara Pancasila dari kelas 3. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancara narasumber dari Fakultas Kesehatan, yaitu narasumber kami bernama Dr. Erina yang akrab dipanggil Dr. I. Kebetulan beliau merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Padang. Baiklah dokter, bisakah dokter menjelaskan karakteristik dari virus corona dan varian dari virus corona yang mewabah Indonesia juga di dunia? Mungkin kita harus jelaskan dulu itu apa virus corona, baru kita katakan karakteristik atau levelnya. Kita harus ngerti dulu virus corona itu apa. Jadi sebenarnya virus corona itu penyakitnya dinamakan corona disease. Jadi penyebabnya itu sebenarnya yaitu namanya SARS-CoV-2. Jadi itu yang saat itu adalah severe acute respiratory disease corona tipe 2, itu nama virusnya. Karakteristiknya itu dulu di mewabah waktu itu pertama kali di daerah Cina atau Yunani. Ini diperkirakan bahwa penularannya itu dari hewan seperti kelelawar, tapi setelah penelitian lebih lanjut maka penularannya dapat tertular dari manusia ke manusia. Jadi penyebab karena yang terkenal nama penyakitnya itu coronavirus COVID-19 nama penyakitnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penularan dari virus corona ini? Kalau penularan virus corona ini seperti sudah kita bilang tadi bahwa penularannya dapat terjadi dari manusia ke manusia, terutama berasal dari cairan yang ada di saluran pernapas kita itu droplet. Jadi droplet ini ialah partikel-partikel yang cukup besar. Jadi penularannya itu sebenarnya kalau kita bisa menjaga itu mulainya hanya bisa dengan droplet. Jadi droplet itu hanya bisa terjadi kontak apabila jaraknya dekat, itu antara 1 sampai 2 meter. Terima kasih kepada Kinaya. Saya Medi Favorizal Lauli akan melanjutkan pertanyaannya. Baik dokter, apa tindakan medis yang dilakukan terhadap seorang pasien yang terdeteksi positif corona? Seperti saya sudah bilang tadi, itu tergantung dari gejala berat ringannya suatu penyakit. Kalau misalnya gejalanya ringan atau istilahnya tanpa gejala, itu kita cukup meningkatkan daya tahan tubuh dan isolasi di rumah. Gunanya untuk isolasi itu supaya tidak menularkan kepada orang lain. Ya, jadi kemudian kita kita tidak boleh kontak atau dengan orang lain yang di rumah kita itu sendiri. Jadi kemudian kalau kita di daerah tersebut, kalau misalnya ada rumah atau karantina, kita bisa misalnya kita standby di sana, kita bisa menginap di sana selama 10 sampai 12 hari. Kemudian kita berikan obat-obat simptomatik bagi yang bergejala. Seperti kalau ada batuk kita kasih obat batuk, kalau dia demam kita kasih obat demam, kemudian kita kasih multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi kalau sudah ada gejala dengan komplikasi saluran pernapasan, itu wajib kita untuk rawat.
Jadi itu perawatannya kita lakukan di rumah sakit. Jadi di rumah sakit pasien-pasien dengan gejala berat biasanya koma sakit oksiden, koma sakit ventilator, koma sakit cairan infus dan obat-obat yang lain yang bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang memberantas dengan Oke, baik. Selanjutnya, seperti apa protokol kesehatan yang baik dan benar agar kita tidak tertular oleh virus corona? Sebenarnya protokolnya untuk menghindari untuk tidak tertular dari penyakit corona itu sangat simpel sekali, karena kita tahu bahwa penularan penyakit corona itu melalui droplet. Droplet itu biasanya dia hanya mampu terbang karena partikelnya berat, dia hanya mampu terbang dalam jarak 1-2 meter. Jadi cukup kita istilahnya kita menjaga jarak bagi orang-orang supaya tidak tertular dengan droplet tersebut. Kemudian droplet itu bisa juga mengendap atau di seperti dinding, lantai atau apa. Jadi kita harus mencuci tangan guna untuk pencegahan. Pada saat itu kita tidak boleh memegang karena dia penularannya pun dari penelitian bisa dapat melalui saluran cairan hidung, mata atau mulut. Jadi pada saat kita beraktivitas kita tidak boleh memegang seperti menggosok mata, membersihkan hidung atau memasukkan makanan ke mulut. Itu yang pertama sekali. Jadi yang kedua itu kita harus wajib cuci tangan supaya tidak tertular seperti yang tadi. Jadi protokolnya itu 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Selanjutnya, menurut dokter, adakah kebiasaan baru yang muncul atau kebiasaan yang berubah sejak pandemi corona? Ya, seperti yang kita ketahui tadi, karena tahu penularannya itu seperti droplet. Ya, istilahnya mungkin kebiasaan dari yang 3 tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu kebiasaan setelah ada penularan virus corona. Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih Dr. Febrina. Demikianlah wawancara yang telah kami lakukan bersama Dr. Febrina terkait seputar virus corona. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.